Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dipanggil ke Timnas U23, wonder ke Timnas rajut mimpi menjadi kenyataan. Jelang hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia, Jepang gelar uji coba dengan tim besar. Tak kuat mental, pemain rival kapok bermain di luar negeri. Dan Piala AFF U23 tanpa pemain abroad jadi pembuktian Sintayong dengan pemain lokal. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Wakil Presiden Persija Jakarta Ganesha Putra buka suara terkait pemain Persija yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF Thailand. Sebagaimana diketahui, ada dua nama pemain Persija yang akan diikutsertakan untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Kedua pemain tersebut ialah Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Ganesha menyebut bahwa tidak mempermasalahkan pemanggilan pemain untuk membela Timnas Indonesia. Dirinya menyebut hal itu adalah sebuah kebanggaan. Namun dirinya menyayangkan ketidaksinkronan terkait jadwal Timnas dan kompetisi BRI Liga 1. Sebab menurutnya klub-klub akan rugi karena kehilangan pemain andalan. Kabar mengejutkan dari salah satu pemain rival dari Malaysia yang curhat betapa beratnya berlaga di Liga Korea Selatan. Penyerang Timnas Malaysia Gogile Swarandra sebelumnya bergabung dengan salah satu klub K-League 2 Jiangsu LC. Namun dirinya kini pulang kampung dan bergabung dengan Penang LC. Tercatat striker Malaysia ini hanya berada di Jiangsu selama 6 bulan saja. Usai kembali ke kampung halaman, ia pun curhat mengenai cara latihan di klub Korea Selatan. Dirinya mengaku bahwa versi latihan di Liga Korea Selatan itu intensitasnya tinggi. Bahkan dirinya tidak pernah mengalami seperti itu sebelumnya. Hal tersebut menjadi alasannya pulang kampung ke Liga Malaysia. Tentu hal tersebut berbeda dengan pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Walaupun dirinya mengaku beratnya latihan di Liga Korea Selatan, namun pria berusia 23 tahun ini tetap bertekad untuk tetap bermain di Liga 2 Korea Selatan. Operator BRI Liga 1, PT LIB dikabarkan saat ini masih menunggu keputusan dari PSSI terkait dimulainya Liga 2 musim 2023-2024. Sebagaimana diketahui, kompetisi Liga 2 itu sendiri sejatinya telah direncanakan bakal digelar pada 8 September 2023 nanti. Jadwal penyelenggaraan Liga 2 tersebut muncul sesuai kesepakatan dari Owners Meeting Liga 2 pada 20 Juli lalu. Kini jadwal Liga 2 itu pun belum pasti, di mana Ferry Paulus mengungkapkan bahwa kini pihaknya menunggu arahan dari PSSI. Perlu diketahui juga bahwa sebelumnya PT LIB telah mengajukan beberapa opsi mengenai format kompetisi Liga 2 itu sendiri. Salah satu opsinya yakni mengenai jadwal yang tidak seiring dengan musim kampanye pada akhir November. Selain itu ada juga kabar yang mengungkapkan bahwa Liga 2 akan menganulir format 16 besar di mana kompetisi itu sendiri akan langsung masuk pada 8 besar usai fase grup. Kendati begitu, usulan tersebut masih belum pasti sebab masih ada yang memilih format baru dan lama. Salah satu klub BRI Liga 1 PSS Sleman baru saja memenangkan pertandingan ketika bertanding di Stadion Wibawa Mukti Bekasi dengan skor 2-3. Pada laga tersebut, striker Timnas U20 Hoki Caraka akhirnya mencetak gol di BRI Liga 1 musim ini. Gol ini sangat berarti baginya sebab ini menjadi gol perdananya di musim ini bersama Super Elang Jawa. Hoki Caraka menyebut bahwa dirinya sempat gugup di awal laga itu sebab pada pertandingan sebelumnya PSS Sleman mengalami kekalahan atas Persija Jakarta di kandang sendiri. Di samping itu, pelatih PSS Sleman, Marian Mihal, memuji penampilan anak asuhnya, terutama Hoki Caraka. Bukan tidak mungkin jika pemain berusia 18 tahun ini tampil konsisten di klubnya, Hoki Caraka akan dipanggil ke Timnas Indonesia lagi. Mimpi striker klub BRI Liga 1 milik Persita Tangerang, Esal Sahrul, nampaknya segera terwujud. Sebagaimana diketahui, akhirnya ia dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Pemusatan latihan ini akan digelar mulai tanggal 10 hingga 14 Agustus mendatang sebelum berangkat ke Thailand. Sebelum dipanggil ke pemusatan latihan, Esal sudah bermimpi untuk bergabung dengan skuad arahan Sintayong itu. Pemain berusia 21 tahun ini merasa pemanggilan ini sangat spesial bagi dirinya. Sebab untuk pertama kalinya Esal Sahrul dipanggil Timnas Indonesia U23.
Winger 21 tahun itu pun mengaku kegirangan bisa mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, pemain milik Persita Tangerang itu akan bekerja keras memberikan penampilan yang terbaik. Estaul Sahrul sendiri tampil cukup gemilang bersama Persita Tangerang dengan sudah mencatatkan 2 gol dari 5 penampilan di Liga 1 2023-2024. Menarik untuk dinanti kiprah gelandang muda ini di Piala AFF U23 mendatang. Rival timnas Indonesia di Piala AFF U23 Vietnam sejatinya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi Piala AFF pada akhir bulan Juli lalu. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk The Golden Star Warriors itu juga berpotensi tidak diperkuat oleh beberapa pemain andalan sebab klub Liga Vietnam tidak mengizinkan pemainnya untuk bergabung ke timnas Vietnam U23. Skuad arahan Hoang Antoine itu beberapa hari yang lalu mendapatkan 5 tenaga baru jelang turnamen itu. Namun kabar kurang optimis soal personel juga datang di sesi latihan terakhir. Hal itu dikarenakan pemain dari Vietnam U23 mengalami cedera ketika menjalani latihan. Dirinya adalah Truong Tri Tien. Pemain kelahiran 2005 itu hanya bisa berdiri di luar dan menyaksikan rekan-rekannya berlatih. Itu menunjukkan bahwa tingkat cedera yang dialami gelandang klub HCM City tersebut tidak ringan. Jelang Piala Asia 2023, salah satu lawan timnas Indonesia di grup D yakni Jepang saat ini tengah mempersiapkan diri dengan menggelar uji coba melawan negara top dunia. Tim berjuluk Samurai Biru itu dikabarkan akan bertemu tim langganan Piala Dunia seperti Jerman, Turki, Kanada, dan Tunisia. Meskipun diunggulkan di grup D Piala Asia, Jepang tidak menganggap remeh tim lain. Sebab dari keempat peserta tersebut sama-sama memiliki tekad untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Sementara itu, timnas Indonesia baru mengkonfirmasi jadwal uji coba melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 mendatang. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah merilis 23 nama pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Pemusatan latihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 14 Agustus mendatang. Dari 23 nama yang dipanggil Sintayong itu, terdapat nama Komang Teguh. Sebagaimana diketahui, Komang sebenarnya disanksi AFC usai terlibat kericuan di laga final SEA Games 2023 Kamboja. Dirinya mendapat sanksi larangan 6 pertandingan yang berada di bawah pengawasan AFC dan denda $10.000. Tentu dengan pemanggilan Komang menjadi sebuah pertanyaan kenapa sang pemain tetap dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Kini ada 2 kemungkinan terkait pemanggilan Komang Teguh. Yang pertama, hukuman tersebut belum berlaku, dan kedua yakni Piala AFF sendiri tidak dikoordinir langsung oleh AFC. Baru dikualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 9 hingga 12 September 2023, AFC yang mengorganisir langsung ajang tersebut. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong telah resmi memanggil 23 nama pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 pada pertengahan bulan ini. Menariknya, dari pemanggilan ini tidak ada pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Ya, walaupun hari Senin kemarin sempat ada nama beberapa pemain keturunan yang dipanggil, namun tidak jadi karena kendala izin dari klub. Karena Piala AFF U23 tidak termasuk di kalender FIFA. Hal ini tentu menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Sebab turnamen ini digadang-gadang akan menjadi pembuktian Sintayong untuk mengantarkan timnas Indonesia juara tanpa bantuan pemain diaspora. Ya, sebelumnya banyak yang menyindir Sintayong setelah Indra Syafri mengantarkan timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023 lalu. Sintayong disindir karena Indra Syafri mengantarkan timnas Indonesia U22 juara SEA Games tanpa bantuan pemain naturalisasi.